saya Risma Fitri dengan NIM 2304238 akan menjelaskan mengenai New Public Management. New Public Management itu merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menghibridasi prinsip, nilai, norma, dan proposal reformasi dalam bidang administrasi publik. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang berkembang terhadap New Public Management sejak tahun 2000. Dalam bidang administrasi publik kontemporer, berbagai pendekatan dan paradigma reformasi hadir secara bersamaan, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi yang berlapis kompleks, beragam, kontradiktif, dan hybrid menjadi agenda dalam bidang administrasi publik. Bukan lagi pendekatan satu cara terbaik. Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigmatif yang signifikan dari dominasi tunggal NPM menuju pluralisme pendekatan. Penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokrasi, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Namun setelah beberapa dekade dominasi, paradigma yang mengintegrasi prinsip-prinsip sektor swasta dan bisnis ke dalam bidang administrasi publik mulai mendapat kritik di era milenium baru setelah seperempat abad dominasi. Beberapa faktor utama yang mendorong pergeseran dari paradigma birokrasi tradisional menuju post-NPM antara lain yaitu tekanan globalisasi yang membuat persaingan antar negara lebih ketat, krisis ekonomi dan kebutuhan efisiensi dengan anggaran terbatas, perubahan ekspektasi publik yang menuntut layanan lebih cepat dan transparan, serta kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi. Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigmatik yang signifikan dari dominasi tunggal NPM menuju pluralisme pendekatan. Post-NPM bukanlah sebuah reformasi besar seperti NPM, melainkan upaya untuk memperbaiki beberapa konsekuensi tidak terencana dari NPM melalui resentralisasi dan re-regulasi. Paradigma ini mengakui bahwa orientasi pasar semata tidak selalu cocok untuk semua aspek layanan publik, dan bahwa nilai-nilai publik tradisional seperti keadilan, ekuitas, dan partisipasi demokratis perlu dikembalikan ke dalam diskusi administrasi publik. Riset terkini menunjukkan bahwa NPM tetap bertahan dalam praktik administrasi, menciptakan apa yang disebut sebagai efek berlapis di mana gagasan dan praktik NPM terus diadopsi, digunakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan reformasi. Meskipun paradigma post-NPM telah muncul, hal ini mengindikasi bahwa transisi paradigmatik dalam administrasi publik tidak pernah bersifat linear atau lengkap. Terdapat 5 tren post-NPM yang muncul sebagai alternatif, yaitu pertama, New Public Service, Public Value Management, Digital Era Governance, Neo-Weberian State, dan New Public Governance. Masing-masing tren ini menawarkan perspektif berbeda dalam merespon kekurangan NPM, namun memiliki kesamaan dalam menantang asumsi dasar, manajerialisme, dan orientasi pasar yang berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai dan prinsip dalam New Public Management. New Public Management merupakan paradigma yang mendominasi reformasi administrasi publik sejak tahun 1980-an dengan tujuan membuat sektor publik lebih berorientasi bisnis dan meningkatkan efisiensinya dengan mengadopsi model manajemen sektor swasta. Prinsip-prinsip dasar NPM yang pertama itu menurut Christopher Hood pada tahun 1991 mengidentifikasi 7 aspek prinsip NPM yang mencakup penekanan pada manajemen langsung atau hands-on management, pengukuran kinerja yang eksplisit, pengendalian output berbasis indikator kinerja kuantitatif, disintegrasi unik sektor publik, kompetisi dalam sektor publik, penerapan gaya manajemen sektor swasta, dan disiplin serta penghematan dalam penggunaan sumber daya. Nilai-nilai inti NPM yaitu menekankan beberapa nilai kunci seperti responsivitas terhadap warga negara sebagai klien, tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi, inovasi dan pembaruan struktur serta proses birokrasi lama, dan peningkatan penekanan pada kinerja. Nilai-nilai ini mencerminkan pergeseran dari orientasi proses menuju orientasi hasil dalam administrasi publik. Tema-tema inti NPM mencakup fokus kuat pada kontrol keuangan, value for money, dan peningkatan efisiensi, modus fungsi komando dan kontrol dengan penetapan target dan pemantauan kinerja berkelanjutan, audit di tingkat keuangan dan profesional menggunakan cara transparan untuk meninjau kinerja, orientasi pelanggan yang lebih besar dan responsivitas, deregulasi pasar tenaga kerja, dan pengurangan kekuatan regulasi mandiri para profesional dengan mengalihkan kekuatan kepada manajemen. Prinsip inti NPM meliputi efisiensi, kebijakan orientasi hasil, dan fleksibilitas manajerial, dengan fitur-fitur kunci yang melibatkan privatisasi, outsourcing, dan penggunaan teknologi dalam layanan publik. NPM bertujuan membuat tata kelola
dikelola lebih responsif, transparansi dan efektif melalui penerapan mekanisme pasar dan praktik manajemen modern. Dengan begitu, terdapat pula beberapa risiko yang terlalu menekankan efisiensi dengan mengorbankan nilai-nilai layanan publik esensial lainnya, dan mengejar efisiensi berlebihan dapat mengabaikan pertimbangan sosial dan ekuitas. Kritik ini menjadi salah satu pendorong munculnya paradigma post-NPM dan berupaya menyeimbangkan kembali efisiensi dengan nilai-nilai publik lainnya seperti keadilan sosial dan partisipasi demokrasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.